Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Damar Pratama Yuwanto dari kelas 3 PA 36 ingin melakukan wawancara karir terkait pekerjaan dosen. Sebelumnya, apakah saya boleh tahu nama dan pekerjaan Bapak? Baik, nama saya adalah Maizar Saputra. Untuk saat ini pekerjaan saya adalah salah satu dosen ya, pengajar di Fakultas Psikologi Universitas. Pekerjaan dosen itu apa saja, Pak? Dosen itu kalau tiap universitas itu mungkin beda-beda ya standarnya. Biasanya sih kalau negeri itu fokus utamanya adalah Tridharma perguruan tinggi. Jadi mengajar, kemudian meneliti, juga ada pengabdian ke masyarakat. Itu adalah tugas utama dosen Tridharma perguruan tinggi. Tapi di swasta biasanya itu pekerjaannya lebih ditambah. Jadi ada administrasi lah yang dilakukan. Kalau di negeri itu jarang dosen itu yang mendapatkan pekerjaan administrasi, karena administrasi nanti ada staff lain lagi yang ngurusin kayak gitu. Jadi Pak, kalau misalnya di Universitas Gunadarma itu dosen itu harus S3 atau S2 sudah boleh mengajar? Minimal S2, mengajar itu minimal S2. Tapi kayaknya di Gunadarma ini udah cukup banyak ya dokternya. Jadi persentase dokter yang mengajar tuh udah cukup tinggi. Di psikologi pun mungkin bisa dibilang setengahnya kayaknya udah lebih ya orang-orang yang sudah teman-teman yang menjadi dokter itu. Kalau begitu karir di lulusan S3 itu lebih prospek daripada yang S2 ya Pak di Gunadarma? Secara penghasilan iya, kemudian secara kepangkatan juga. Kita kan setiap lulusan itu mendapatkan kredit point ya. Jadi misalnya S1 itu nilainya 150, S2 itu 200 poin, S3 itu saya lupa berapa. Sedangkan untuk mencapai kalau karir di dosen itu kan cuma ada 4 karir: asisten ahli, lektor kepala, kemudian guru besar. Nah, guru besar inilah yang biasanya dikenal oleh orang-orang itu sebagai profesor. Jadi profesor itu penyebutan untuk karir kepangkatan guru besar. Artinya ketika teman-teman sudah S3, nilainya itu 300 misalnya atau 400, akan menjadi guru besar itu 800, berarti kan tinggal dikit tuh. Ya, sehingga pasti teman-teman yang udah S3 akan lebih diuntungkan secara penghitungan kredit poin ketika karir. Jadi Pak, kalau jadi dosen psikologi, Bapak di luar Bapak juga kerja di psikolog praktek? Kebetulan saya bukan psikolog ya profesional, itu kan profesi ya. Jadi saya belum mengambil sekolah profesi karena saya basicnya itu lebih ke sains. Tapi ada beberapa dosen-dosen di Gunadarma itu yang juga memang punya project di bidang psikologi kayak gitu, yang menjadi psikolog misalnya, yang udah doktor psikolog pun ada, kan banyak juga orang-orang. Jadi kan nanti kalau S2 itu nanti ada tesis dan kita S2 itu tesis, sedangkan S3 itu nanti ada disertasi. Nah, betul. jadi tesis sama disertasi itu harus melakukan apa dan apakah sulit, berat Pak? Kalau tesis sih nggak seberat disertasi ya, karena kan tesis itu mengutamakan analisis dan variabelnya yang ya lebih banyak lah daripada S1. Jadi kalau S1 2, S3 itu S2 itu tesis itu minimal 3. Nah, kalau S3 kenapa dia berat itu karena levelnya sudah creating. Jadi dia harus menciptakan sesuatu yang baru atau sebuah fenomena itu celahnya apa yang belum ada. Nah, di situ tuh beratnya. Jadi dosen itu dituntut membuat jurnal dan pengabdian masyarakat juga ya Pak? Itu bagian dari Tridharma perguruan tinggi, mengajar, penelitian ya tadi riset ya, dan pengabdian. Jadi bagaimana ilmu yang dimiliki oleh dosen, entah itu psikologi, entah itu ekonomi, pokoknya apapun latar belakangnya itu harus kembali lagi ke masyarakat dan itu harus dihitung tiap semester. Jadi 3 itu harus dilakukan. Kalau salah satu nggak dilakukan, nanti dosen tersebut berarti tidak melakukan fungsi sebagaimana mestinya. Jadi Pak, selama jadi dosen di Universitas Gunadarma, apa saja hal paling mudah, hal paling menyenangkan, dan hal yang paling
sulit atau hal paling tidak menyenangkan? Kalau menyenangkan sih pasti melihat pertumbuhan ya, artinya mungkin nggak cuma saya ya, ini kan dosen kan sama seperti guru ya. Jadi kebahagiaan terbesar seorang guru itu adalah melihat pertumbuhan, artinya mahasiswa dari tidak tahu menjadi tahu, dari nggak bisa menulis ilmiah bisa menulis ilmiah. Nah itu adalah kebahagiaan terbesar ya dari seorang guru. Tapi ya kalau dibilang susahnya apa ya macam-macam lah, tapi mostly kenapa profesi guru dan dosen itu dihargai di masyarakat, karena memang kedua profesi ini mengajarkan arti kesabaran. Artinya berarti hal-hal yang gak enak adalah berkaitan dengan kesabaran tadi. Kesabaran itu ya banyak ya, kesabaran menghadapi mahasiswa, menghadapi pekerjaan itu sendiri, mungkin menghadapi income dan sebagainya. Jadi itu adalah bagian, tapi saya rasa nggak begitu sulit lah tantangannya. Baik Pak, terima kasih karena sudah mau menjadi narasumber saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.